Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 6 Agustus 2021 dalam pekan ke-18 masa biasa. Hari ini, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Ada 3 bacaan pada hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Daniel, bab 7 ayat 9-10, ayat 13-14. Bacaan yang kedua dari surat kedua Rasul Petrus, bab 1 ayat 16-19, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 9 ayat 2-10. Pesta hari ini, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, itu diceritakan dengan sangat bagus dalam bacaan Injil hari ini. Dalam Injil diceritakan bahwa ada 3 murid Yesus yang juga hadir dan menyaksikan, mengalami peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya. Ketiga murid itu adalah pertama Petrus, kedua Yakobus, dan yang ketiga Yohanes. Dan dalam bacaan yang kedua, yang diambil dari surat kedua Rasul Petrus, yang mengalami, yang menyaksikan peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya itu, Petrus bercerita ulang tentang kemuliaan Tabor, tentang Yesus menampakkan kemuliaannya di mana dia sendiri mengalami itu. Dan lebih istimewa lagi, ternyata apa yang terjadi di Gunung Tabor, atau ternyata peristiwa Yesus menampakkan kemuliaan, ternyata sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Nubuat Daniel bercerita tentang itu. Artinya ribuan tahun sebelumnya, sebelum peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, hal itu sesungguhnya sudah diceritakan di dalam perjanjian lama. Luar biasa, bukan? Maka ini bukan rekayasa, tetapi apa yang terjadi di Gunung Tabor adalah kegenapan dari apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saudari dan saudara yang terkasih, hal penting lagi yang menurut hemat saya patut kita ketahui adalah mengapa terjadi peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya. Memangnya ada apa? Ataukah sekedar show? Tapi kalau sekedar show, saya kira saya dan Anda, kita sekalian, tidak yakin. Karena Yesus memang bukan orang yang suka show. Dia melakukan sesuatu karena alasan tertentu dan dengan tujuan tertentu. Nah, kita mungkin akan memahami mengapa Yesus menampakkan kemuliaannya. Itu sebenarnya karena Yesus tahu ketika peristiwa sebelumnya dia berbicara tentang Mesias, dirinya sebagai Mesias yang harus mengalami penderitaan, bahkan kematian, lalu kemudian bangkit sesudah 3 hari. Hal itu membuat para muridnya merasa sia-sia mengikuti dia, karena mereka berpikir, loh, Yesus yang luar biasa ini, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan-perbuatannya, ternyata mati. Mereka merasa sia-sia karena toh mengikuti orang yang sebenarnya luar biasa ini sangat dikagumi, tapi berakhir dengan penderitaan dan kematian. Itu menjadi pertanyaan besar dalam hati para rasulnya. Dan itu yang pasti juga membuat mereka kecewa mengikuti Yesus. Mereka sudah melepaskan segala-galanya, meninggalkan segala-galanya, pekerjaan mereka sebagai nelayan, keluarga mereka hanya untuk mengikuti Yesus.
Tapi kok akhirnya cuma seperti itu. Mereka anggap sebagai sebuah kegagalan. Nah, untuk menenangkan hati para muridnya, untuk meneguhkan mereka bahwa mengikuti dia itu tidak berakhir dengan penderitaan dan kematian, tapi berakhir dengan kemuliaan. Maka Yesus sebenarnya, hemat saya, permenungan saya, dengan sengaja menciptakan itu. Yesus mengajak ketiga muridnya mewakili yang lain untuk mengalami peristiwa kemuliaannya di sana. Dengan harapan, dengan itu para murid Yesus tidak putus asa. Saudari dan saudara yang terkasih. Jadi itu alasannya, supaya para murid tetap mengikuti dia, tetap teguh, percaya kepada dia. Karena, sekali lagi mengikuti dia, Yesus mau tunjukkan dengan peristiwa kemuliaan Tabor itu. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya untuk menunjukkan kepada para muridnya bahwa mengikuti dia berakhir dengan kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan itu mesti melewati penderitaan, bahkan kematian. Tetapi akhir dari mengikuti dia bukan penderitaan dan kematian. Tetapi penderitaan dan kematian adalah jalan yang harus dilewati sebelum memperoleh, meraih, dan mengalami kemuliaan yang sejati. Seperti yang disaksikan oleh para muridnya itu, terutama ketiga rasulnya itu, dalam peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya. Saudari dan saudara terkasih, maka baik bagi para rasul pada saat itu, maupun kita sekalian yang saat ini percaya kepada Yesus, yang pasti juga tahu bahwa mengikuti Yesus itu mengalami banyak kesulitan dan penderitaan, bahkan kematian. Tapi supaya kita tahu bahwa mengikuti Yesus, sekalipun kelihatan kita mengalami penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan, tetapi akhir hidup kita yang mengikuti Yesus bukan penderitaan dan kematian, bukan kesengsaraan dan kematian, tetapi kemuliaan. Saudari dan saudara terkasih, karena itu kita diajak oleh seruan yang datang dari surga ketika peristiwa kemuliaan Tabor itu. Suara Bapa dari surga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka saudara dan saya, Yesus adalah putra kesayangan, putra terkasih dari Allah. Kita diminta untuk mendengarkan dia dan mengikuti dia. Karena mengikuti dia memang akan melewati penderitaan dan kematian. Tetapi itu cuma sebuah cara, jalan, pintu masuk untuk kemuliaan yang abadi. Hidup bahagia bersamanya. Tuhan memberkati.